apa kabar semuanya? Nama saya Hanifa Febrianti, absen ke-9 dari kelas 12 IPA SPLDT. Kali ini saya akan menjelaskan tentang musik kontemporer. Pengertian musik kontemporer. Istilah kontemporer berasal dari dua kata, yaitu cum yang artinya bersamaan dan juga tempus yang artinya waktu, sehingga kontemporer memiliki arti bersamaan atau sezaman. Kriteria dari kontemporer adalah suatu bayangan dari kebebasan sepenuhnya. Ini diutarakan oleh Dieter Mack. Musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut dengan garda depan atau avant-garde, karena musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer menyajikan konsep musik dengan pembaharuan, dengan menggunakan beragam sumber bunyi sebagai media ekspresi yang sangat kreatif. Sehingga musik kontemporer adalah musik baru yang mengikuti perkembangan zaman. Karena di dalamnya terdapat unsur pembaharuan dan juga mendalami makna secara ekspresif. Selanjutnya adalah karakteristik dari musik kontemporer. Yang pertama adalah penggunaan tanda sukat yang tidak lazim dan sering berubah-ubah seiring berjalannya karya tersebut. Misalnya pada awal dia menggunakan sukat 3/4, lalu di tengah-tengah dia berubah menjadi 5/8, dan seterusnya. Yang kedua, penggunaan konsep musik modal, tonal, dan atonal dengan bebas. Ketiga, penggunaan sumber bunyi yang tidak lazim digunakan dalam komposisi musik. Yang keempat, menyajikan hal baru yang tidak biasa dan memiliki kebebasan dari kaidah bermusik yang berlaku. Lalu yang kelima, menggunakan notasi auditif dan notasi tindakan. Hal ini disebabkan notasi balok atau angka dalam musik tidak cukup untuk menuliskan notasi musik kontemporer yang unik. Lalu selanjutnya, penggunaan idiom dalam memainkan alat musik. Lalu, teknik permainan yang baru dan tak lazim. Selanjutnya ada juga perubahan fungsi instrumen melodis ke ritmis dan sebaliknya. Selanjutnya, musik kontemporer ini memadukan berbagai macam budaya. Misalnya penggunaan teknik komposisi barat namun dengan menggunakan musik gamelan. Selanjutnya, musik kontemporer memadukan beberapa genre musik menjadi sesuatu yang baru. Contohnya adalah Sayang, karya Via Valen yang mencampurkan musik dangdut dengan rap dan lainnya. Yang terakhir, penggunaan musik elektronik. Selanjutnya adalah ciri dari musik kontemporer. Yang pertama adalah ciri dari judulnya. Judul-judul yang digunakan dalam musik kontemporer ini akan terdengar aneh dan asing di telinga kita. Namun bagi musik kontemporer ini sudah biasa. Contohnya itu adalah gimnopedi, liturgi kristal, telemusik, dan bahkan ada juga yang menggunakan bahasa yang sudah tidak lazim, seperti karyanya Stevie Ray yang berjudul The Healing. Lalu ciri kedua adalah ciri dari tema yang digunakan dalam musik kontemporer. Tema-tema percintaan, lalu kegaulan, duka, kegembiraan remaja, dan lain-lainnya itu sudah lazim digunakan dalam karya-karya musik pada umumnya. Namun pada musik kontemporer seringkali mengangkat tema-tema yang tidak biasa. Misalnya, Tetabuhan Sungut karya Slamet Abdul Syukur yang mengusung tema eksplorasi kemampuan bunyi dari mulut manusia. Lalu ciri instrumentasi dalam musik kontemporer. Instrumen dalam musik kontemporer ini tak terbatas pada alat-alat musik saja. Setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi itu dapat diolah menjadi suara instrumen yang harmonis. Misalnya, sendok dan garpu dalam karya Living Room oleh John Cage, dan juga tepukan tangan karya Steve Reich, dan modifikasi piano yang disumbat dengan sekrup dan benda-benda logam lainnya dalam karyanya John Cage. Selanjutnya ada ciri dalam partitura musik kontemporer.
Dalam musik kontemporer, notasi balok dan angka tidaklah cukup. Konsep musik kontemporer seringkali harus disertai dengan petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara memproduksi bunyi tersebut. Maka itulah kenapa dalam ranah musik kontemporer dikenal pula notasi auditif dan notasi tindakan, tidak hanya notasi balok ataupun notasi angka. Setelah mengenal tentang ciri, pengertian, dan juga karakteristik, saatnya kita mengenal tentang musisi dari musik kontemporer serta karya-karyanya. Yang pertama, datang dari Indonesia, yaitu Slamet Abdul Syukur dengan karya-karyanya yaitu Ketut Candu, Gamelan 5, Semut Ireng, String Quartet 1, Silence, Poin Kotre, Jakarta 450 tahun, dan Daun Pulus. Lalu ada yang kedua, musisi ini juga datang dari tanah air, yaitu Inyoman Winda dengan karyanya Sangkep, Palapa 1 dan Palapa 2, Bali Age, Gita Nusantara, Gracing Kawulu, Gora Mandarawa Chandrawasi, Gadung Katsuri, Jagat Anyar, Gita Winangun, dan Sinom Lawe. Lalu yang ketiga ada musisi bernama Paul Gutama dengan karyanya yaitu Musik Leluhur Baru dan Timbunan Rasa. Yang keempat juga datang dari tanah air dengan nama Harry Rusli dengan karyanya Musik Rumah Sakit, Musik Sikat Gigi, dan Parantes. Yang kelima adalah musisi dari luar negeri yang bernama John M. Cage dengan karyanya Bacchanale, Williams Mix, Imaginary Landscape No. 1, and Living Room Music. Akhirnya kita sampai kepada manfaat dari musik kontemporer bagi komposer dan juga pada masyarakat. Manfaat yang pertama adalah mengkomunikasikan gagasan kepada masyarakat, baik itu berupa ide, kritik sosial, dan lain sebagainya. Kedua, sebagai media ekspresi para seniman dalam menyajikan karyanya, karena musik kontemporer sangat mengedepankan emosi dan perasaan. Yang ketiga, sebagai alat hiburan dan mampu memenuhi kebutuhan estetika. Yang keempat, sebagai aktualisasi gaya bermusik para komponis. Yang kelima, sebagai bentuk ditemukannya dan berkembangnya gramatika musik. Yang keenam adalah manfaatnya untuk mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakar pada tradisi maupun tidak. Yang ketujuh, manfaat untuk kita semua, yaitu mengajarkan untuk berani melakukan sesuatu yang baru, berani untuk berevolusi, dan tidak hanya menjadi pribadi yang suka menyalin karya, atau bahasa lainnya yang lebih familiar di telinga kita adalah mengcopy paste. Baiklah, itu semua adalah penjelasan singkat dari saya mengenai musik kontemporer. Terima kasih telah mendengarkan presentasi singkat saya. Saya akhiri. Selamat malam dan jangan lupa bahagia.